Sifat dari kata-kata itu aneh ya. Karena begitu kita semburkan dia nggak bisa ditelan kembali. Setelah kita keluarkan, dia menjadi pengetahuan umum dan harus kita hadirkan di dalam sikap, pendirian dan pelaksanaan kita hari-hari. Itu namanya konsisten. Ya kan? Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup. Bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Itu terus saya mengkritisi itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup? Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah tuh berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, makin kesini Fahri Hamzah ini makin kesana. Dulu sangat vokal kita dengar memberikan kritikan pedas tajam kepada Pak Jokowi. Namun beberapa tahun terakhir tiba-tiba sikap Fahri Hamzah itu berubah sekali, dan termasuk yang terbaru di mana OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Ini juga ditanggapi oleh Fahri Hamzah sebagai pemecah belah bangsa. Nah, bagaimana tanggapan Bung Rocky dan juga Amin Rais soal ini? Kita langsung dengarkan berikut. Terus saya mengkritisi itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup? Ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Gagal ngadu secara sosial, nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai, dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita, karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Apa yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Nah, kelima tokoh dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terkorup itu adalah: pertama, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama ini digulingkan oleh rakyatnya. Kedua, Presiden Kenya William Ruto. Dan ketiga, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Mulyono. Yang keempat, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Dan yang kelima, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina. Dan terakhir, yang keenam adalah pengusaha India Gautam Adani. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat
menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Saya waktu mengkritik KPK dan melakukan investigasi secara mendalam di dalam, saya sampai pada kesimpulan ini lembaga tidak diciptakan untuk memberantas korupsi. Ini lembaga yang diciptakan untuk membuat destabilitas terhadap politik. Hingga 20 tahun kita ini kerjaannya itu nangkap orang aja. Tapi problem sistemik pada pendidikan karakter pegawai negeri, ya pendidikan etik kepada para politisi, konsep konflik of interest dan meningkatkan literasi para pejabat negara tidak disentuh. Karena memang yang penting kita disuruh bikin ribut, nanti kita dibilang maling, ya kan, indeks korupsinya itu tinggi, ya kan? Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup. Bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Nggak boleh lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu judulnya ICP, yaitu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena dua hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fufu-Fafa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok, Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BEM UI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi dan dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah tuh. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan tuh. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang mau dikatakan oleh para pemuja Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh para pembela dinasti Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh mereka yang memperkarakan dan mempidanakan, melaporkan aktivis-aktivis yang mendukung Jokowi, yang mensatirkan Jokowi, semua itu akhirnya dimedalkan, dimedalikan oleh dunia internasional. Jadi udah
sesuatu sudah terjadi dan kita harus telan itu sebagai kutukan bahwa kita memilih seseorang yang tidak punya kapasitas, dan satu-satunya kapasitasnya adalah merusak demokrasi, satu-satunya kapasitasnya memperluas wilayah korupsi. Sekali lagi itu yang ditemukan oleh dunia internasional berdasarkan pantauan kritis dari jurnalis-jurnalis investigasi di seluruh dunia. Jadi itu sangat objektif dan sudah dicatat dalam sejarah. Ya, setelah Ibu Irma yang membela dengan nyata Pak Jokowi terkait dengan apa yang dirilis oleh OCC RP di akhir tahun 2024 yang mengatakan bahwa Pak Jokowi masuk finalis sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Ibu Irma mengatakan jangan percaya dengan lembaga asing yang ingin memecah belah bangsa ini, termasuk juga Menteri Pak Prabowo yaitu Bahlil juga mengatakan hal serupa. Dan terbaru Fahri Hamzah juga mengatakan yang kurang lebih sama, bahwa jangan mau diadu domba oleh asing. Dalam konteks ini apa yang dimaksud oleh Fahri Hamzah adalah terkait terseretnya nama Jokowi di mata dunia yang dikatakan sebagai nominasi pemimpin salah satu yang paling korup di dunia. Tentu kita menyayangkan apa yang dikatakan Fahri Hamzah ini, karena dulu kita tahu Fahri ini sangat vokal untuk memberikan masukan-masukan, bahkan kritikan pedas dan tajam kepada Pak Jokowi. Bahkan suatu ketika Fahri mengatakan bahwa sejahiliyah pemerintah itu ya yang sekarang, yang dimaksud kala itu oleh Fahri adalah pemerintahan Pak Jokowi. Namun beberapa tahun terakhir memang khususnya setelah Fahri Hamzah ini mendapat penghargaan bersama Fadlizon, sikap kritis itu tiba-tiba perlahan hilang, dan itulah yang dirindukan oleh publik dan kita semua. Dan yang terbaru kita tadi dengarkan bagaimana Fahri Hamzah ini membela Pak Jokowi dan sebelumnya mencurigai banyak kasus korupsi yang terjadi di kepemimpinan Pak Jokowi. Namun tadi kita dengarkan seakan-akan Fahri Hamzah ini mengglorifikasi pemerintahan Pak Jokowi yang serba bersih, yang tidak ada di dalamnya tindakan-tindakan koruptif, dan tidak ada pelaku korupsi yang belakangan banyak disampaikan oleh banyak pengamat politik bahwa ada indikasi besar pemerintahan Jokowi ini ada terjadi kasus korupsi, termasuk di dalam lingkar keluarganya itu sendiri. Nah, terkait dengan OCC RP yang Fahri Hamzah membuat framing bahwa itu akan merusak persatuan kita, akan merusak jalan kita untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, kita juga sudah dengarkan bagaimana pengamat politik Bung Rocky Gerung dan juga Bapak Reformasi Amin Rais menjelaskan terkait dengan masuknya nama Pak Jokowi dalam salah satu tokoh paling korup di dunia versi OCC RP ini. Nah, kita tentu tidak ingin menambah kegaduhan, pro kontra dalam konteks ini tidak bisa terhindarkan, tapi pada intinya kita semua sama-sama saling mencintai, ingin melihat Indonesia lebih baik. Jadi mereka yang membela Pak Jokowi dan yang kontra dalam pemberitaan ini juga, kita pro kontra, baik yang pro ataupun yang kontra terkait dengan pemberitaan ini, sama-sama ingin melihat Indonesia maju, rakyatnya sejahtera. Salam dari Narasi Ufuk. Sekian, terima kasih.